Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah dan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi kami. Yang saya hormati Ibu Nia Ambersari selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dulus Arkan Zafran dengan NIM 12022103555, Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 12022100070, Muhammad Haikal Kamal 12022139192, dan Raffi Abdul Fattah 12022100283 akan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi permainan yang telah kami buat yang bernama Test Your Math. Aplikasi Test Your Math ini merupakan sebuah permainan matematika dasar seputar operasional dasar matematika yang berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Aplikasi Test Your Math ini tentunya akan melatih konsentrasi, logika, kecepatan, dan memori. Permainan Test Your Math ini ditujukan kepada anak-anak dengan usia mulai dari 5 tahun yang ingin melatih pemahaman seputar operasional dasar matematika. Karena inilah usia yang tepat untuk mengajarkan berhitung kepada mereka dengan catatan sudah benar-benar siap untuk belajar berhitung. Baik, inilah aplikasi Test Your Math. Jadi pada awalannya kita akan memilih tingkatan level terlebih dahulu. Jadi di sini ada 3 tingkatan level. Yang pertama easy, medium, dan hard. Kemudian setelah memilih level, maka kita akan langsung memulai permainan tersebut. Jadi kita pilih saja. Jadi kita akan menjawab soal yang ada yang telah diberikan dengan waktu 10 detik setiap soalnya, jadi kita harus menjawab dengan benar. Baik, ketika kita sudah menjawab 5 kali dengan benar, maka skor kita adalah 5. Jika kita tidak ingin bermain lagi, kita bisa pilih no. Tapi jika kita belum ingin bermain lagi, kita dapat memilih yes. Kemudian kita coba lagi. Oke. Jika teman-teman nggak bisa jawab salah satu soal yang telah diberikan, teman-teman bisa memilih opsi menyerah. Dan akan muncul pemberitahuan bahwa game telah selesai dengan dan juga skor juga akan terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan math game. Jadi di sini itu ada 5 kelas. Yang pertama kelas math game, yang kedua kelas panel border, yang ketiga kelas quiz model, yang keempat kelas sound player, dan yang kelima kelas main menu. Nah, yang pertama itu bikin public class buat math game. Di dalam math game itu terdapat levelnya, level 1 sampai 5. Nah, di level 1 ini terdapat waktunya, di semua level terdapat waktunya, dan waktunya itu kita setting, kita atur jadi 10 detik. Lalu terdapat random question juga di dalamnya. Dalam math game random question. Lalu kita masukkan void show dialog di akhirnya untuk menunjukkan skornya, berapa skor di gamenya, dan juga masukkan ingin bermain lagi atau sudah selesai. Jika ingin bermain lagi itu berulang dari awal lagi, dan jika yang selesai itu masukkan private void end of game. Lalu kita mengatur waktunya, timernya, timer yang tadi timernya kita atur juga di sini. Kalau sudah habis time is up dan berakhir. Jadi kita mengatur memasukkan private void
jawaban benar, menunjukkan jawaban benar. Jika jawaban benar, maka di akhir nanti akan menunjukkan jawaban yang benar adalah ini. Masukkan quiz modelnya juga. Maaf jika jawabannya salah. Selanjutnya kita mengatur komponennya. Kita ada panel border, ada text question, ada text field buat jawab, ada buton menyerah, terus juga ada buton jawabnya, terus ada label dan text time. Kita juga masukkan background warnanya, background color, masukkan juga judul gamenya. Jadi kita masuk ke panel border itu masukkan set background warnanya. Text question juga itu mengatur font dan teksnya, mengatur font buat teks. Serta juga masukkan label 1 dan text time. Di menu ini layout itu ada dua. Yang pertama itu horizontal group, yang kedua itu vertical group. Nah, selanjutnya itu ada quiz model di private Java swing buton jawab, private Java buton menyerah, private Java text jawab, private Java swing label 1, private Java main game. Panel bordernya masukin. Di sini juga ada private Java swing text question, dan yang terakhir ada private Java swing text time. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kelas dari panel border yang merupakan turunan dari kelas cPanel. Nah, kelas cPanel adalah komponen GUI atau Graphical User Interface pada Java. Kelas ini disebut panel border dan memiliki tepi yang membulat. Ketika kelas ini dipanggil, ia akan memanggil metode init components yang merupakan metode yang digunakan untuk mengatur layout dari panel tersebut. Kemudian metode set opaque false digunakan untuk mengatur transparansi panel. Pada metode paint component, metode set rendering hint digunakan untuk mengaktifkan anti-aliasing yang membuat tepi panel terlihat lebih halus. Nah, kemudian metode fill round rect digunakan untuk menggambar sebuah persegi yang membulat di latar belakang panel dengan warna latar belakang panel tersebut. Metode super.paint component graphics digunakan untuk memanggil metode yang sama pada kelas yang merupakan turunannya, yaitu kelas cPanel. Metode paint component akan dipanggil setiap kali panel perlu digambar ulang yang terjadi saat panel ditampilkan pertama kali, dan juga panel diubah ukurannya, tertutup oleh jendela lain atau terlindung dan kemudian ditampilkan kembali. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas quiz model. Kelas ini adalah sebuah kelas yang digunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah permainan matematika. Kelas ini memiliki beberapa atribut seperti skor, num1, operator, num2, dan juga operator list. Atribut skor merupakan skor yang telah dicapai pemain. Untuk num1 dan num2 merupakan bilangan pertama dan kedua yang digunakan dalam pertanyaan, dan operator merupakan operator matematika yang digunakan dalam pertanyaan. Untuk atribut operator list merupakan daftar operator yang dapat digunakan dalam pertanyaan. Untuk kelas ini memiliki beberapa metode, yaitu random question, increment score, get num1, get operator, get num2, get operator list, get kunci jawaban, dan reset score. Metode random question digunakan untuk membuat pertanyaan secara acak dengan tingkat kesulitan yang telah ditentukan.
Untuk metode increment score digunakan untuk menambahkan skor pemain sebanyak 1 poin. Metode get score digunakan untuk mendapatkan skor pemain saat ini. Untuk metode get 61, get operator, dan get 62 digunakan untuk mendapatkan bilangan pertama operator dan bilangan kedua yang digunakan dalam pertanyaan saat ini. Metode get operator list digunakan untuk mendapatkan daftar operator yang dapat digunakan dalam pertanyaan. Untuk metode get kunci jawaban digunakan untuk mendapatkan jawaban yang benar dan pertanyaan saat ini. Untuk metode reset score digunakan untuk mengatur ulang skor pemain menjadi 0. Oke, selanjutnya untuk kelas sound player. Nah, jadi di sini kelas sound player itu digunakan untuk background-nya ya. Jadi di sini ada import Java IO file-nya untuk filenya, kemudian ada exception-nya, Java IO exception, kemudian ada untuk sampel-nya, tadi audio input stream-nya, kemudian audio system, kemudian sampel untuk clip-nya, kemudian line available exception dan unsupport audio file exception. Kemudian di dalam kelasnya sendiri itu ada public static void play string file path. Nah, di sini juga ada variabelnya untuk audio input system stringnya itu untuk audio systemnya. Kemudian di sini ada clip untuk ngambil get clipnya, untuk ambil clipnya. Kemudian di sini clip open untuk membuka clip audionya. Di sini dalam kurung audio input streamnya. Kemudian clip start untuk menjalankan audionya. Oke, jadi untuk di public class main menu ini terdapat beberapa variabel. Pertama ada panel border, kemudian ada J button 1, ada J button 2, J button 3, dan J label 1. Oke. Untuk panel itu untuk batas panelnya ya. Kemudian untuk button 1 itu untuk easy, untuk yang level easy. Kemudian J button 2 itu untuk yang text di medium. J button 3 itu untuk yang hard. Kemudian yang J label itu buat labelnya, untuk yang tulisan Mad Game. Oke, jadi di sini ada set default dulu, set default close operation. Sini menggunakan Javax swings dan window constant dot exit on close. Kemudian ada yang tadi panel border 2 itu untuk set background. Yang di sini ada color untuk warna rednya ada 255, ada greennya 255, dan bluenya 255. Kemudian untuk J button 1 itu untuk yang set text yang easy-nya itu menggunakan font sans serif dan size-nya 18. Di J button 1 juga untuk mouse listener-nya, ini add mouse listener-nya itu menggunakan tadi Java WT event mouse adapter. Kemudian masih sama yang untuk J button 2-nya, ini untuk yang medium, untuk teks yang medium. Kemudian J button 3-nya untuk teks yang hard. Selanjutnya ada membuat group layout-nya untuk panel border-nya tadi, untuk yang layout. Di sini ada set layout, kemudian set horizontal groupnya itu ada groupnya. Di sini ada sequential groupnya juga. Di sini ada minnya 265, refnya 265, dan maxnya 265. Kemudian untuk J label satunya itu untuk yang text Mad Game itu fontnya masih sama, sans serif, size-nya 36. Mungkin beda di size-nya untuk yang text Mad Game ini. Untuk variabel J label 1. Kemudian ini ada layout yang buat horizontalnya, itu gapnya ada minnya 30, private 30, dan maxnya 30. Kemudian untuk J button 1 di sini ada private void-nya, J button 1, mouse click-nya. Mouse click yang di button satunya sama dengan J button 2 dan J button 3. Kemudian di sini ada buat ngerannya, public void run, new main menu, set visible. Ini true. Mungkin itu saja buat main menu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.